Pria gembel kayak kamu berani sekali datang ke kantorku buat melamarku. Ngaca dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rizka Story yang dirahmati Allah, mari kita awali kisah ini dengan bersholawat kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan sholawat itu hati kita tenang dan langkah kita selalu dalam keberkahannya. Sebelum kita mulai, izinkan saya bertanya kepada Anda semua. Pernahkah kalian melihat seseorang yang tampak hina di mata manusia, namun justru mulia di sisi Allah? Atau pernahkah kalian meremehkan seseorang, padahal kita tak tahu siapa dirinya sebenarnya? Inilah kisah yang akan membuat kita berpikir ulang, mengapa kita harus lebih berhati-hati dalam memandang orang lain. Jangan lupa, dukung terus channel Rizka Story dengan cara subscribe, like, dan bagikan kisah ini, agar lebih banyak orang yang mendapat pelajaran berharga. Di sudut kota yang ramai dengan gedung-gedung pencakar langit, ada seorang pemuda berusia 25 tahun bernama Arkan. Namun orang-orang tak mengenalnya dengan nama itu. Mereka hanya memanggilnya, si gembel jalanan. Bajunya lusuh, rambutnya kusut, wajahnya dipenuhi debu. Hari-harinya hanya bergantung pada belas kasihan orang lain. Arkan biasanya duduk di depan toko yang sudah tutup, memeluk tubuhnya yang kurus kedinginan di malam hari. Setiap pagi ia berusaha mencari sisa makanan dari restoran kecil atau berharap ada orang baik hati memberinya sekeping uang receh. "Pak, ada sisa roti untuk saya?" tanyanya suatu pagi kepada seorang pedagang warung. "Sudah habis. Pergi sana. Jangan ganggu pembeli," jawab si pedagang sambil mengibaskan tangannya. Arkan tersenyum getir. Ia tahu, dirinya sudah dianggap sampah masyarakat. Namun jauh di dalam hatinya, ia masih punya harga diri, meski dunia tak pernah mengakuinya. Hari itu, perutnya melilit hebat. Ia sudah 2 hari tidak benar-benar makan. Hanya meneguk air keran di pinggir jalan untuk sekadar menahan rasa lapar. Tubuhnya lemah, langkahnya goyah. Di tengah jalan yang ramai, ia hampir roboh. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah berhenti. Kaca jendela diturunkan, dan dari dalam tampak seorang wanita muda dengan paras cantik, mengenakan jas putih elegan. Dialah Alia, CEO muda dari perusahaan besar yang sedang naik daun. Tanpa banyak bicara, Alia mengulurkan sepotong roti dan sebotol air mineral dari dalam mobilnya. "Ini, makanlah. Kau terlihat hampir pingsan," ucap Alia singkat. Namun tatapannya penuh iba. Arkan tertegun. Ia menerima roti itu dengan tangan bergetar. Air mata menetes tanpa bisa ia tahan. Terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikanmu," kata Arkan lirih. Namun, Alia tak menjawab. Mobilnya kembali melaju meninggalkan Arkan di tepi jalan. Hanya sekelebat bayangan yang tersisa. Namun kebaikan kecil itu membekas dalam hati Arkan lebih dalam dari apapun yang pernah ia terima selama hidupnya. Sejak hari itu, hidup Arkan berubah. Rasa lapar di perutnya memang terobati sementara. Namun rasa lapar di hatinya menemukan sesuatu yang baru, sebuah harapan. Ia menyimpan wajah Alia dalam ingatannya. Setiap hari, ia menunggu di sekitar gedung tinggi tempat wanita itu bekerja, hanya untuk sekadar melihatnya. Bagi orang lain, Alia mungkin hanya seorang CEO dingin yang sibuk dengan bisnis besar. Tapi bagi Arkan, dia adalah cahaya. Sosok yang pernah menyelamatkan hidupnya ketika dunia hampir menelannya. Arkan tahu dirinya tak pantas. Ia hanya gembel jalanan. Namun entah mengapa, hatinya berbisik. "Aku harus bersyukur. Aku harus melakukan sesuatu. Aku ingin mendekatinya. Bahkan jika seluruh dunia menertawakanku." Dan dari sinilah, cerita besar itu dimulai. Tekad gila seorang gembel, untuk melamar seorang wanita yang tak hanya cantik, tapi juga berada di puncak kejayaan. Pagi itu, suasana di depan gedung perusahaan Alia begitu sibuk. Mobil-mobil mewah keluar masuk, para karyawan bergegas dengan pakaian rapi, sementara satpam berjaga dengan penuh kewaspadaan. Di tengah keramaian itu, ada sosok yang berbeda. Arkan, pria gembel berusia 25 tahun, berdiri dengan pakaian lusuhnya. Rambutnya masih kusut, wajahnya pucat,
namun matanya memancarkan tekad yang tak biasa. Di tangannya, ia menggenggam sebuket bunga plastik murahan yang ia beli dari pedagang kaki lima dengan hasil mengemis semalaman. "Pak, kamu ngapain berdiri di sini? Ini bukan tempatmu," tegur seorang satpam dengan nada ketus. Arkan hanya tersenyum kecil. Aku menunggu seseorang. Hari ini, aku harus menyatakan perasaanku." Satpam itu terheran-heran, namun tak begitu peduli. Ia menggeleng dan kembali ke posnya. Tak lama kemudian, kerumunan di depan gedung makin ramai. Beberapa karyawan yang baru datang mulai memperhatikan Arkan. Mereka berbisik-bisik sambil menunjuk-nunjuk ke arah bunga plastik di tangannya. "Hahaha, lihat tuh. Gembel bawa bunga, mau kasih ke siapa coba?" Ejek seorang pria muda bersetelan jas. "Mungkin dia mau melamar satpam gedung," jawab yang lain sambil tertawa terbahak-bahak. Arkan menunduk sejenak, namun ia tidak menyerah. Hatinya berdegup kencang, kakinya bergetar. Lalu momen yang ditunggu tiba. Sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan gedung. Dari dalamnya keluar Alia, wanita cantik yang kini mengenakan blazer biru muda. Rambut hitam panjangnya diikat rapi, wajahnya tampak berwibawa. Begitu Alia melangkah keluar, Arkan dengan tergopoh-gopoh maju ke depannya. Semua orang terperangah. Satpam hendak mencegah, namun Arkan berlutut lebih dulu, mengangkat bunga plastik murahan itu di hadapan sang CEO. "Alia, wanita yang pernah menyelamatkan hidupku. Aku tahu aku bukan siapa-siapa, hanya seorang gembel yang hina di mata semua orang. Tapi aku mencintaimu sejak hari itu. Aku mohon, jadilah istriku." Kerumunan langsung gempar. Tawa pecah di mana-mana. "Hahaha, astaga, gembel melamar CEO. Ini pasti gila. Mana mungkin seorang Alia mau dengan orang sepertinya. Kasihan, dia pasti lagi mimpi." Alia menatap Arkan dengan mata dingin, keningnya berkerut. Ia tak percaya pria kotor di hadapannya begitu berani. "Berani sekali kamu. Apa kamu sadar siapa aku? Aku adalah CEO dari perusahaan besar. Dan kamu hanya sampah jalanan. Mana mungkin aku mau menerima lamaranmu?" Ucap Alia lantang, suaranya menusuk hati. Arkan menunduk, namun tetap berusaha tersenyum. "Aku tahu aku hina, tapi cintaku padamu tulus. Kau pernah menolongku saat aku hampir mati kelaparan. Sejak itu, aku bersumpah akan selalu menghargaimu." Namun kata-kata itu hanya membuat suasana makin ricuh. Para karyawan yang menonton tertawa lebih keras. "Hahaha, dasar pengemis. Pantas ditolak. CEO kita dilamar gembel. Ini benar-benar hiburan pagi." Satpam mendorong Arkan menjauh. Alia melangkah masuk ke gedung tanpa menoleh lagi. Sebelum pintu menutup, ia berkata dengan nada penuh penghinaan, "Jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Aku tidak mau reputasiku hancur hanya karena kelakuan gila seperti ini." Arkan terdiam. Wajahnya memerah menahan malu. Bunga plastik di tangannya terjatuh ke lantai, terinjak-injak oleh orang-orang yang berlalu lalang. Kerumunan perlahan bubar, menyisakan Arkan yang berdiri sendiri dengan hati hancur berkeping-keping. Hari itu menjadi saksi bagaimana tekad seorang gembel dipatahkan oleh tawa dan hinaan. Namun, Arkan tak menyesali tindakannya. Dalam hati ia berbisik, "Aku sudah jujur pada perasaanku. Dan suatu hari, mereka semua akan tahu siapa aku sebenarnya." Hari-hari setelah kejadian itu terasa begitu berat bagi Arkan. Ia duduk termenung di bangku tua di taman kota, memandangi bunga plastik yang kini layu dan kusut. Suara tawa orang-orang yang menertawakan dirinya masih terngiang di telinga. Wajah dingin Alia yang penuh hinaan pun tak bisa ia lupakan. "Kenapa aku begitu bodoh? Apa aku terlalu gila hingga melamar wanita sepertinya?" Gumam Arkan lirih. Seorang anak kecil yang lewat menatapnya dengan polos, lalu bertanya, "Om, kenapa sedih? Bunganya jelek, ya?" Arkan tersenyum getir. "Iya, nak, bunganya jelek, dan aku pun jelek di mata mereka." Anak itu tertawa kecil lalu berlari pergi, meninggalkan Arkan dalam lamunan panjang. Meski hatinya hancur,
Ia tak bisa menghapus kebaikan kecil Alia di masa lalu. Justru rasa terhina itu membuat tekadnya semakin kuat. Malam itu, di bawah langit yang dingin, Arkan menatap ke arah gedung tinggi tempat Alia bekerja. Lampu-lampu di lantai atas masih menyala. Pertanda rapat besar sedang berlangsung. Alia, suatu hari nanti, aku akan kembali. Bukan sebagai gembel yang kau hina, tapi sebagai seseorang yang pantas berdiri sejajar denganmu, bisiknya dalam hati. Sementara itu, di dalam gedung mewah, Alia duduk di ruang rapat bersama para manajer dan direksi. Namun pikirannya masih terganggu oleh kejadian pagi itu. CEO, laporan bulanan sudah kami siapkan. Apakah kita lanjut bahas target tahun depan? Tanya seorang manajer. Alia terdiam beberapa saat sebelum menjawab. Ya, lanjutkan. Namun, tatapannya kosong. Dalam benaknya, ia masih melihat sosok Arkan berlutut dengan bunga plastik di tangan. Ia merasa jijik, tapi ada bagian kecil di hatinya yang terusik. Bagaimana mungkin seorang gembel berani melamar dirinya di depan umum? Salah satu sekretaris yang duduk di dekatnya berbisik pelan pada rekan sebelahnya. Kasihan juga ya, pria itu. Tapi gila juga berani melamar Bu Alia. Yang lain menjawab dengan tertawa kecil. Kasihan apanya? Memalukan, lebih tepatnya. Alia mendengar bisikan itu. Ia menghela napas panjang, berusaha menepis perasaan yang mulai mengganggu pikirannya. Di sisi lain kota, Arkan tidak lagi sekadar termenung. Ia mulai melangkah menuju perubahan. Ia mendatangi sebuah apartemen tua, tempat dirinya menyimpan identitas aslinya yang selama ini ia sembunyikan. Di dalam sebuah koper tua yang berdebu, tersimpan jas hitam rapi, jam tangan mewah, dan dokumen penting yang bisa mengguncang dunia bisnis. Arkan menatap dirinya di cermin kecil. Rambutnya ia rapikan, wajahnya ia bersihkan. Perlahan, sosok gembel lusuh itu berubah menjadi pria muda tampan dan penuh wibawa. Sudah cukup aku dianggap hina. Waktunya menunjukkan siapa aku sebenarnya. Ucapnya dengan tatapan tegas. Keesokan harinya, rumor tentang lamaran gembel kepada CEO Alia masih jadi bahan gosip di kalangan karyawan. Di kantin perusahaan, dua karyawan wanita sibuk membicarakannya. Kamu lihat nggak kemarin? Lucu banget. Ada gembel berani melamar Bu Alia di depan gedung. Hahaha iya. Aku sampai rekam videonya. Udah aku upload ke media sosial. Sekarang jadi viral. Alia yang lewat di belakang mereka mendengar pembicaraan itu. Wajahnya memerah. Ia marah sekaligus malu, karena kejadian itu sudah tersebar luas. Dasar pria gila itu, gumamnya dengan kesal. Namun jauh di dalam hati, ia merasa gelisah. Entah mengapa, kejadian itu tidak bisa ia hapus dari pikirannya. Sementara itu, Arkan duduk di ruang VIP sebuah hotel mewah. Dengan pakaian rapi dan sikap berwibawa, ia berbicara dengan seorang pria tua berkacamata, yang tak lain adalah penasihat bisnis perusahaan miliknya. Tuan Arkan, apakah Anda yakin ingin mengungkapkan identitas dalam waktu dekat? Ini akan menjadi kejutan besar bagi banyak pihak. Tanya pria tua itu. Arkan menatap keluar jendela, melihat gedung tempat Alia bekerja berdiri megah di kejauhan. Ya, waktunya sudah dekat. Aku ingin mereka tahu bahwa gembel yang mereka hina adalah orang yang jauh lebih berharga daripada yang mereka bayangkan. Senyum samar terukir di wajahnya. Sebuah senyum penuh rencana dan balasan yang akan mengguncang banyak hati. Dan saat itu, takdir sedang menyiapkan panggung besar. Panggung di mana harga diri, cinta, dan penyesalan akan bertemu dalam satu kisah yang tak terlupakan. Pagi itu, di sebuah kafe mewah tak jauh dari pusat kota, beberapa direktur perusahaan Alia tengah membicarakan kabar terbaru. Mereka membaca berita di tablet masing-masing, lalu tersenyum sinis. Hahaha, lihat ini. Video gembel yang melamar Bu Alia sudah ditonton ratusan ribu kali, kata salah satu direktur. Memalukan sekali. Untung saja Bu Alia tegas menolaknya di depan umum, sahut yang lain. Mereka tertawa puas. Seolah kisah itu hanya sekadar lelucon yang bisa mereka nikmati di sela kesibukan.
Tak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa orang yang mereka hina adalah sosok yang sebentar lagi akan mereka hadapi dalam urusan besar. Sementara itu, Alia sedang duduk di ruangannya yang luas. Tangannya meremas segelas kopi panas, namun pikirannya melayang-layang. Kenapa aku terus teringat wajahnya? Gumamnya pelan. Ia mencoba menepis bayangan Arkan berlutut di depannya. Namun tatapan mata pria itu, yang penuh ketulusan meski dalam kehinaan, terus menghantui pikirannya. Sekretarisnya masuk, membawa map dokumen. Bu, minggu depan kita akan mengadakan rapat besar dengan salah satu perusahaan mitra. Katanya pemiliknya akan hadir langsung. Alia mengangguk tanpa banyak bertanya. Baik, siapkan semua laporan. Namun dalam hati, ia tak terlalu peduli. Yang lebih mengganggunya adalah perasaan aneh yang semakin hari semakin sulit ia abaikan. Di tempat lain, Arkan sedang duduk di balik meja panjang di ruang rapat hotel mewah. Ia bersama tim manajemennya mempersiapkan agenda penting. Wajahnya kini tampak berbeda jauh dari sebelumnya. Dengan jas hitam elegan, dasi rapi, serta jam tangan mahal di pergelangan, ia terlihat sebagai sosok pebisnis muda yang penuh karisma. Seorang asistennya mendekat. Tuan Arkan, semua sudah siap. Minggu depan Anda akan bertemu langsung dengan CEO Alia. Apakah Anda ingin saya yang memberi kejutan tentang identitas Anda? Arkan menggeleng pelan. Tidak, aku sendiri yang akan melakukannya. Biarkan dia tahu langsung dari mataku, siapa gembel yang ia hina di depan banyak orang itu. Senyumnya tipis, penuh dengan rasa percaya diri sekaligus luka lama yang belum sembuh. Hari berganti. Di kantin perusahaan Alia, beberapa karyawan masih saja membicarakan Arkan. Tahu nggak? Katanya gembel yang melamar Bu Alia dulu sering nongkrong di depan gedung kita. Tapi sekarang sudah nggak kelihatan. Hahaha, mungkin dia sudah malu. Atau mungkin sudah kabur entah kemana. Tawa mereka menggema, tanpa mereka sadari bahwa sosok yang mereka ejek sedang bersiap mengguncang tempat itu dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Di rumah mewahnya, Alia berbincang dengan sahabat dekatnya, Mira. Mira, aku jujur, masih kepikiran pria itu, kata Alia dengan suara lirih. Mira terkejut. Astaga, kamu serius? Maksudmu gembel yang melamarmu itu? Alia mengangguk pelan. Iya, entah kenapa aku merasa ada sesuatu yang berbeda darinya. Tatapannya, seolah ada kekuatan yang sulit dijelaskan. Mira mendengus. Alia, jangan konyol. Kamu CEO perusahaan besar. Jangan sampai perasaan aneh itu membuatmu jatuh dalam kesalahan. Alia hanya terdiam, menatap langit-langit kamarnya. Hatinya gelisah, seolah ada badai besar yang akan segera datang. Di malam yang sama, Arkan berdiri di balkon hotel, memandangi gemerlap lampu kota. Angin malam berhembus lembut, membawa ingatannya kembali pada masa lalu. Ia teringat saat pertama kali jatuh ke jalanan, kehilangan segalanya, memilih menyembunyikan identitasnya, dan bagaimana ia hampir mati kelaparan. Semua penderitaan itu kini berubah menjadi kekuatan. Besok-besok, semua akan tahu, termasuk dia. Dan aku akan pastikan, dunia melihat siapa Arkan sebenarnya. Bisiknya mantap. Hari-hari menuju rapat besar terasa begitu tegang. Alia terus dihantui rasa penasaran, sementara Arkan semakin yakin waktunya sudah tiba. Ketika pintu pertemuan itu nanti terbuka, dua dunia yang begitu berbeda akan saling bertabrakan. Dunia seorang CEO yang angkuh, dan dunia seorang pria yang pernah dianggap hina, namun ternyata jauh lebih berkuasa dari yang pernah dibayangkan siapapun. Dan dari sanalah, klimaks cerita ini akan dimulai. Ruang konferensi itu berubah menjadi lautan keheningan. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi ejekan seperti beberapa hari lalu. Semua orang menunduk, sebagian pura-pura sibuk dengan berkasnya, seakan ingin menghilang dari suasana yang menyesakan itu. Hanya Alia yang berdiri kaku di depan, wajahnya pucat pasi, hatinya diguncang keras. Bayangan saat ia menghinakan Arkan, ketika ia menyebutnya sampah jalanan, kini kembali berputar di kepalanya. Bedanya, kali ini semua kata-kata itu berbalik menusuk dirinya sendiri.
Dengan suara pelan, Alia mencoba bicara. Arkan, aku tidak tahu kalau ternyata kamu adalah... Arkan segera memotong. Suaranya tegas, tapi tidak meninggi. Tidak perlu melanjutkan. Karena waktu itu, kamu tidak menanyakan siapa aku. Kamu hanya melihat pakaianku yang kotor, wajahku yang lusuh, lalu langsung memutuskan aku hina. Itu sudah cukup menjelaskan siapa dirimu sebenarnya. Beberapa direksi bergidik mendengar ucapan itu. Mereka tahu kalimat Arkan bukan sekadar sindiran, tapi sebuah tamparan keras bagi CEO mereka sendiri. Alia menunduk. Aku menyesal. Seharusnya aku tidak berkata sekejam itu padamu. Arkan menatapnya lama. Sorot matanya tajam menusuk. Penyesalanmu tak akan menghapus apa yang sudah terjadi. Alia, kau tidak hanya menghina aku, tapi juga menertawakan ketulusan yang aku bawa. Kau mempermalukanku di depan banyak orang. Itu luka yang tidak mudah sembuh. Alia terdiam. Air matanya menetes perlahan, membasahi pipinya yang penuh riasan. Ia tidak pernah merasa sehina ini dalam hidupnya. Selama ini ia selalu berdiri di puncak, memandang rendah orang lain. Namun kini, justru ia yang terjatuh di hadapan pria yang dulu ia remehkan. Suasana semakin mencekam ketika salah satu direksi berusaha mencairkan keadaan. Tuan Arkan, mungkin kita bisa melanjutkan pembahasan kerjasama. Namun Arkan menoleh dengan tatapan dingin. Kerjasama? Apa kalian yakin pantas bekerja sama denganku, sementara CEO kalian tidak bisa menghargai manusia lain? Direksi itu langsung terdiam, wajahnya memerah ketakutan. Alia memberanikan diri angkat bicara. Arkan, tolong, jangan bawa semua orang dalam masalah ini. Kesalahanku adalah tanggung jawabku sendiri. Arkan melangkah maju, berdiri hanya beberapa langkah di depannya. Ruangan itu seperti membeku. Kesalahanmu adalah gambaran bagaimana dunia ini bekerja. Alia, dunia yang memuja penampilan luar, tapi buta pada hati seseorang. Kau pikir aku hanya gembel yang tak punya masa depan. Padahal, aku adalah orang yang bisa menentukan masa depan banyak perusahaan, termasuk perusahaanmu. Kata-kata itu membuat semua orang di ruangan tertunduk, tak berani menatap wajah Arkan. Alia semakin tenggelam dalam rasa bersalah. Air matanya kini mengalir deras. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Arkan, aku mohon maaf. Aku sungguh menyesal. Aku salah menilaimu. Andai saja aku tahu siapa dirimu sebenarnya, aku tidak akan pernah menghinamu seperti itu. Arkan tersenyum getir. Jadi, kalau aku hanya seorang gembel, hinaanmu wajar. Alia terdiam. Lidahnya keluh. Ia sadar betapa buruknya perkataan itu. Selama ini ia hanya menilai orang dari status, jabatan, dan harta. Arkan mendekat, menatapnya tepat di mata. Ketahuilah, Alia, aku tidak pernah menyesali cintaku padamu. Tapi aku menyesal, karena orang yang kucintai ternyata hanya bisa melihat kulit luarnya saja. Dan sekarang, aku harus memilih. Apakah aku masih akan mempercayakan hatiku pada orang seperti itu? Kata-kata itu menghantam Alia lebih keras dari tamparan. Hatinya terasa hancur berkeping-keping. Di luar ruang rapat, kabar tentang siapa sebenarnya Arkan mulai menyebar. Para karyawan yang dulu menertawakannya kini sibuk membicarakan dengan wajah pucat. Gila. Jadi dia itu pemilik perusahaan besar. Ya ampun, kita sudah salah besar menertawakannya. Kalau dia dendam, bisa habis karir kita semua. Sementara itu, di dalam ruangan, Alia hanya bisa menangis diam-diam. Penyesalan itu terlalu besar. Ia sadar, cintanya mungkin baru saja hilang, sebelum sempat dimulai. Dan Arkan, dengan tatapan penuh wibawa, kini memegang kendali penuh atas situasi. Dunia yang dulu menertawakannya, kini justru bertekuk lutut di hadapannya. Klimaks cerita ini baru saja semakin membara. Hari itu akhirnya tiba. Sebuah rapat akbar digelar di ruang konferensi terbesar gedung perusahaan Alia. Semua jajaran direksi hadir, karyawan sibuk menyiapkan dokumen, dan layar besar terpampang di depan ruangan.
Agenda utama, kerjasama strategis dengan sebuah perusahaan besar yang akan membawa keuntungan luar biasa. Alia berdiri di depan cermin di ruang pribadinya. Ia mengenakan blazer hitam elegan, wajahnya dirias sempurna, langkahnya penuh percaya diri. Namun, jauh di dalam hati, ada kegelisahan yang sulit ia jelaskan. Aku harus tampil sempurna. Tidak boleh ada kesalahan, ucapnya kepada dirinya sendiri. Ketika ia melangkah masuk ruang konferensi, semua mata tertuju padanya. Sorak hormat terdengar, lalu suasana kembali hening. Baiklah, mari kita mulai rapat ini, ucap Alia lantang. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, pemilik perusahaan besar yang akan menjalin kerjasama dengan kita. Silakan masuk. Pintu ruang konferensi perlahan terbuka. Seorang pria muda melangkah masuk dengan penuh wibawa. Jas hitamnya berkilau, sepatu kulitnya menginjak lantai dengan tegas, dan sorot matanya tajam. Semua orang terdiam. Alia pun membelalak. Tubuhnya kaku seakan tak percaya dengan apa yang ia lihat. Itu adalah pria gembel yang beberapa hari lalu melamarnya dengan bunga plastik. Arkan. Namun kini, ia tampil berbeda. Wajahnya bersih, rambutnya rapi, tubuhnya gagah, dan auranya memancarkan kewibawaan seorang penguasa. Perkenalkan, inilah Tuan Arkan, pemilik sekaligus pewaris utama perusahaan besar yang akan bekerja sama dengan kita, kata seorang moderator dengan suara lantang. Ruangan bergemuruh. Para direksi saling berbisik dengan wajah syok. Apa benar itu dia? Bukankah itu pria gembel yang viral kemarin? Bagaimana bisa? Alia terpaku. Jantungnya berdegup kencang. Wajahnya memucat. Ia merasa seluruh tubuhnya lemas. Tak sanggup berdiri. Arkan berjalan maju dengan tenang. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Namun sorot matanya penuh arti. Ia berdiri tepat di depan Alia. Lalu berkata dengan suara dalam dan tenang, namun penuh penekanan. Nona Alia, senang akhirnya bisa bertemu lagi. Kali ini, bukan di depan gedung, dengan bunga plastik di tanganku. Tapi di sini, di ruang rapat pentingmu. Apakah kau masih ingat aku? Suasana hening. Semua orang menahan napas. Alia berusaha bicara, namun suaranya bergetar. Ah, Arkan, kau. Arkan mengangguk. Ya, aku Arkan. Pria yang pernah kau beri sepotong roti saat hampir mati kelaparan. Pria yang melamarmu dengan tulus, meski kau hina di depan semua orang. Dan hari ini, aku berdiri di sini bukan lagi sebagai gembel di jalanan, tapi sebagai pemilik perusahaan yang menjadi mitra utamamu. Kata-kata itu meledak seperti bom di ruangan. Semua orang terdiam, wajah mereka penuh keterkejutan. Beberapa direksi menunduk malu karena ikut menertawakan Arkan saat kejadian itu. Alia merasa seluruh tubuhnya bergetar. Rasa penyesalan menyelimuti hatinya. Kata-kata kasarnya, hinaan, dan tatapan merendahkan yang pernah ia lontarkan kini berbalik menjadi cambuk menyakitkan. Arkan melanjutkan dengan suara lebih tegas. Ketahuilah, jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena penampilan luarnya. Kau tak pernah tahu siapa dia sebenarnya, dan seberapa besar kekuatannya di balik itu semua. Ruangan kembali hening. Tatapan semua orang kini tertuju pada Alia yang tertunduk. Wajahnya memerah karena malu bercampur sesal. Dan pada saat itulah, kisah ini benar-benar memasuki titik baliknya. Dari seorang gembel yang dianggap hina, menjadi sosok yang paling ditakuti sekaligus dihormati di ruangan itu. Ruang konferensi yang megah itu kini terasa sesak oleh suasana tegang. Semua orang menahan napas, seolah takut suara mereka akan memicu ledakan yang lebih besar. Arkan berdiri tegak, sementara Alia masih terduduk dengan wajah pucat, mata sembab oleh air mata yang tak henti mengalir. Arkan, suaranya lirih, hampir tak terdengar. Aku mohon, beri aku kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Aku sungguh menyesal. Arkan menatapnya lama, tatapannya dalam dan sulit ditebak. Di balik mata itu, ada luka yang masih segar, bercampur dengan kerinduan akan ketulusan yang dulu pernah ia rasakan dari wanita ini. Kesempatan.
Arkan mengulang kata itu dengan nada datar. Apakah kau tahu, berapa lama aku menunggu kesempatan untuk sekadar dianggap manusia olehmu? Alia menunduk makin dalam. Tubuhnya bergetar. Ia tak pernah merasa sekecil ini. Selama hidup, ia selalu berdiri di atas orang lain. Tapi hari ini, ia bertekuk lutut di hadapan pria yang dulu pernah ia remehkan. Beberapa direksi mencoba angkat suara. Tuan Arkan, mungkin sebaiknya kita fokus pada kerjasama. Jangan biarkan masalah pribadi menghalangi urusan bisnis. Arkan menoleh dengan tatapan tajam. Masalah pribadi? Apa yang kalian sebut masalah pribadi ini sudah menjadi tontonan umum. Seluruh karyawan, bahkan seluruh dunia, tahu bagaimana aku diperlakukan. Dan kalian pikir ini hanya sekadar masalah kecil. Direksi itu langsung bungkam. Wajahnya pucat pasi. Arkan kembali menatap Alia. Kau tahu apa yang paling menyakitkan bagiku, Alia? Bukan karena kau menolak lamaranku, tapi karena kau menertawakan ketulusan yang kubawa. Kau membuat semua orang melihatku seolah aku pantas diinjak-injak. Air mata Alia jatuh semakin deras. Ia mencoba mendekat, namun langkahnya goyah. Arkan, aku tak bisa memutar waktu. Tapi izinkan aku membuktikan kalau aku bisa berubah. Aku tidak ingin kehilanganmu. Ruangan itu hening. Semua mata kini menatap Arkan, menunggu keputusannya. Arkan menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang berat. Alia, aku tidak bisa melupakan begitu saja semua yang sudah terjadi. Tapi aku juga tidak bisa memungkiri bahwa hatiku masih mengingat kebaikan kecilmu saat kau memberiku roti di hari paling gelap dalam hidupku. Alia mendongak. Matanya berbinar penuh harap. Arkan, apakah itu berarti kau masih bisa? Arkan mengangkat tangannya, menghentikan kata-katanya. Dengarkan baik-baik. Aku tidak akan membalas hinaanmu dengan dendam. Tapi aku juga tidak bisa memberikan hatiku dengan mudah lagi. Aku ingin kau belajar bahwa cinta bukanlah tentang status, harta, atau jabatan. Cinta adalah tentang hati yang mampu melihat manusia lain tanpa merendahkannya. Kata-kata itu membuat Alia terisak keras. Ia berlutut di depan Arkan, sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya di hadapan siapapun. Arkan, aku mohon, beri aku kesempatan untuk membuktikan cintaku padamu. Aku rela menunggu, aku rela belajar, asalkan kau tidak meninggalkanku. Arkan menatapnya dalam diam. Hatinya berperang hebat. Di satu sisi, luka penghinaan itu masih terasa. Tapi di sisi lain, ia tahu rasa cintanya tidak benar-benar hilang. Setelah keheningan panjang, Arkan berkata, "Baik, aku akan memberi kesempatan. Bukan karena statusmu sebagai CEO, tapi karena aku ingin melihat apakah penyesalanmu sungguh nyata. Namun, mulai hari ini, kau harus membuktikan cintamu tanpa mengandalkan semua yang kau punya. Hanya hatimu yang akan menentukan segalanya." Seluruh ruangan menarik napas lega. Para direksi saling melirik, sebagian mengangguk, sebagian lagi masih terkejut dengan kejadian itu. Alia menangis sambil mengangguk. "Terima kasih, Arkan. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini." Arkan menatapnya sekali lagi, lalu berkata dengan tegas, "Ingat, Alia, dunia bisa berputar dengan cepat. Hari ini kau bisa berada di atas, besok mungkin di bawah. Jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama." Dengan itu, Arkan melangkah keluar ruangan, meninggalkan Alia yang masih berlutut dengan air mata penyesalan. Semua orang tahu, hari itu bukan hanya hari rapat bisnis, tapi hari di mana harga diri, cinta, dan kehidupan berubah selamanya. Cerita mencapai puncaknya di sini. Dari seorang gembel yang dihina, Arkan menjelma menjadi sosok berwibawa yang mampu membalikan keadaan. Sementara Alia, wanita yang dulu merendahkannya, kini harus belajar bahwa cinta sejati tak pernah melihat dari mata yang sombong, melainkan dari hati yang tulus. Sahabat Rizka Story yang dirahmati Allah, kisah yang baru saja kita dengarkan adalah sebuah cermin besar bagi kehidupan kita. Tentang bagaimana manusia seringkali menilai sesuatu hanya dari apa yang tampak di mata. Tentang bagaimana pakaian,
jabatan, dan harta seringkali menjadi tolok ukur harga diri. Padahal sejatinya yang paling berharga adalah hati yang tulus dan akhlak yang mulia. Bayangkanlah sejenak, bagaimana seorang Arkan, yang dulu dianggap tak lebih dari sampah jalanan, pada akhirnya berdiri tegak di atas panggung kehormatan. Semua yang pernah menertawakannya, yang merendahkannya, kini menunduk malu. Semua itu terjadi bukan karena kebetulan. Semua itu adalah pesan kuat bahwa dunia bisa berputar dengan cepat, dan siapapun yang hari ini ada di bawah, bisa saja besok berada di atas. Sahabat, betapa sering kita mendengar pepatah, jangan menilai buku dari sampulnya. Tetapi dalam kenyataan hidup, kita sering mengabaikan pepatah itu. Kita melihat seseorang dengan pakaian lusuh, lalu langsung menyimpulkan bahwa ia tidak berharga. Kita melihat orang yang berpenampilan sederhana, lalu meremehkan suaranya. Padahal, siapa yang tahu, mungkin di balik kesederhanaannya tersimpan lautan kebijaksanaan dan ketulusan yang lebih dalam dari segala harta yang kita miliki. Mari kita renungkan, bukankah dalam kehidupan sehari-hari kita pun sering berbuat demikian? Ketika ada orang yang datang dengan kendaraan tua, kita cenderung mengabaikannya. Ketika ada orang berbicara dengan logat desa, kita terkadang menertawakannya. Dan ketika ada orang miskin meminta bantuan, tak jarang kita justru meremehkannya. Namun ketika orang yang sama suatu hari berdiri dengan pakaian rapi, jabatan tinggi, dan harta melimpah, barulah kita mengangkat hormat kepadanya. Bukankah itu tanda bahwa mata kita masih tertutup oleh kesombongan dunia? Sahabat, dari kisah ini kita belajar bahwa penghinaan sekecil apapun bisa melukai hati seseorang untuk waktu yang lama. Arkan bukanlah marah karena ditolak cintanya, tapi ia terluka karena ketulusan hatinya dianggap lelucon. Begitulah manusia, ketika ketulusan kita dihina, rasanya jauh lebih menyakitkan daripada sekadar kehilangan harta. Kita pun harus berhati-hati dalam berkata. Lisan bisa jadi lebih tajam dari pedang. Satu kata hinaan bisa menghancurkan hati yang rapuh, sementara satu kata lembut bisa menjadi obat bagi jiwa yang hampir hancur. Seperti Alia, yang tanpa sadar menghina Arkan, lalu akhirnya menyesal seumur hidup. Betapa sering kita tak sadar, ucapan kita meninggalkan luka. Bisa jadi ada orang yang kita remehkan hari ini, yang suatu hari nanti justru menjadi penolong kita. Bisa jadi ada orang yang kita anggap tak pantas, yang ternyata jauh lebih mulia di sisi Allah. Sahabat, Allah mengajarkan dalam Al-Quran bahwa yang paling mulia di sisinya bukanlah yang paling kaya, bukan pula yang paling berkuasa, melainkan yang paling bertakwa. Takwa itu tak terlihat dari pakaian mewah atau jabatan tinggi, melainkan dari hati yang senantiasa rendah diri, sabar, dan penuh kasih sayang terhadap sesama. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan hal serupa? Beliau tak pernah menilai manusia dari harta atau status, tapi dari akhlak dan keikhlasan. Bahkan para sahabat yang miskin pun tetap mulia di sisi beliau. Dari kisah ini, mari kita belajar untuk membuka mata hati kita. Ketika melihat seseorang, jangan terburu-buru menilai. Karena bisa jadi, orang yang kita hina hari ini adalah orang yang akan kita hormati besok. Dunia berputar, dan Allah bisa meninggikan siapa saja yang Ia kehendaki, sekalipun manusia merendahkannya. Sahabat Rizka Story, kisah Arkan dan Alia juga mengajarkan tentang makna cinta sejati. Bahwa cinta bukanlah tentang harta, bukan tentang status, dan bukan tentang penampilan. Cinta sejati lahir dari hati yang tulus, yang mampu melihat manusia apa adanya. Arkan mencintai Alia bukan karena kecantikannya semata, tapi karena kebaikan kecil yang pernah ia lakukan. Dan itulah cinta yang sejati, mencintai karena kebaikan, bukan karena kebanggaan dunia. Sayangnya, Alia justru gagal melihat ketulusan itu, hingga akhirnya ia menyesal. Bukankah seringkali kita pun begitu? Kita lebih sibuk mencari pasangan yang mapan, berstatus tinggi, dan bergengsi, daripada mencari pasangan yang hatinya lembut dan penuh iman. Kita lebih mudah jatuh cinta pada kemewahan, padahal itu semua bisa hilang dalam sekejap. Sahabat, mari kita belajar dari penyesalan Alia. Jangan sampai kita terlambat menghargai orang yang benar-benar tulus mencintai kita. Karena ketika kesempatan itu sudah hilang,
penyesalan hanya akan menjadi air mata yang sia-sia. Dan terakhir, mari kita ingat satu hal, tidak ada manusia hina di mata Allah, kecuali manusia yang sombong dan angkuh. Sedangkan manusia yang sabar, tulus, dan ikhlas, meskipun miskin dan hina di mata dunia, justru bisa menjadi orang yang paling mulia di sisinya. Sahabat Rizka Story yang dirahmati Allah, dari kisah ini mari kita jadikan pelajaran besar. Jangan pernah meremehkan orang lain. Jangan menilai dari luarnya saja. Hargai setiap ketulusan, sekecil apapun itu. Dan belajarlah untuk melihat dengan hati, bukan hanya dengan mata. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat sombong dan angkuh, dijaga hati kita agar selalu bisa menghormati sesama, dan diberi kekuatan untuk menghargai ketulusan cinta yang Allah hadirkan dalam hidup kita. Wassalamualaikum.